kabar hari ini? Benar kan? Doji and volatile. Ya. Biar bisa kelihatan. Tapi apa namanya? Ada beberapa hal yang menurut gue bisa ngelihat nih aroma-aroma liburannya tuh udah lumayan gitu ya. Karena gue melihat bahwa kayaknya nih big money player nih nggak masuk ke dalam sini. Jadi kalau menurut gua Santarelli-nya nggak menyeluruh gitu ya, tapi juga hanya beberapa saham-saham yang memang masih punya momentum naik gitu ya. The rest kalau menurut gua ngelihat bahwa dari saham-saham yang keluar dari stock pick-nya gua, dari analisa yang gua taruh di beberapa setup-nya gua ngelihat nih kayaknya oh yang keluar kok malah yang second liner, third liner gitu ya. Jadi menurut gua teman-teman buat yang punya ya harus hati-hati. Jadi gua malah spare hari ini gitu ya untuk bagaimana kita waspada menyingkapi di Januari gitu ya. Tentunya terus gue juga berniat sama dua pendekar lainnya gitu ya, si Om Etus dan Om Mona gitu ya. Kita akan bikin sesi bagaimana kita melihat market outlook di 2021 gitu ya. Nggak cuman dari fundamental news-news yang akan terjadi di 2021, tapi kita share pengalaman kita bagaimana caranya mengantisipasi resesi-resesi yang ada seperti ini. Oke, nah tapi kalau menurut gue hari ini gue akan mengajarkan mengenai atau sharing mengenai 2 hari menjelang akhir 2020 gitu ya, gimana IHSG hijau dikit tapi harus waspada. Karena gue ngelihatnya nggak begitu bagus gitu guys ya, jadi kita harus waspada dan tapi masih ada saham yang bisa profit gitu ya, if you know it right gitu ya. Nah, jadi kamu lagi nungguin nih, Dek. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi seperti yang kalian lihat gitu ya, teman-teman, bahwa nggak begitu banyak ya, cuman 200 juta gitu ya transaksi hari ini gitu ya. Dan itu kebanyakan kalau foreignnya malah ke BBCA dan yang lain ya so-so lah, ada yang di Antam, ada yang di BBCA gitu ya. Lalu ada Arto, si Bank Jago gitu ya, Inco dan segala macam. Nah, beberapa nanti akan saya bahas gitu ya buat teman-teman supaya teman-teman bisa mereview semuanya gitu ya. Nah, oke. Nah, mungkin gua akan lanjut ke chartnya dulu gitu ya. Nah, sebelum ke chart guys gitu ya, ini gua akan kasih tahu di chartnya seperti ini ya. Waduh, ada GBP US di Om Yusa gitu ya. Apakah itu pertanda bahwa GBP-nya akan naik? Ya, another ini ya. Jadi seperti ini guys naiknya gitu ya. Uh, jadi seperti ini guys naiknya. Jadi lumayan dia naik ke atas gitu ya. Tapi volumenya nggak terlalu oke lah ya. Menurut gua masih so-so lah, masih agak di atas rata-rata. Cuman rata-ratanya kalau dibandingkan 20 harinya masih di bawah gitu ya. Nah, jadi di atas 6.000 gitu ya. Apakah ada buy pressure untuk naik lagi? Kita akan bisa lihat besok gitu ya. Tapi kalau menurut gua kita harus tetap waspada karena naik ini nggak banyak saham-saham yang first liner big cap yang dinaikkan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati melihatnya dan mungkin buat teman-teman yang yang mempunyai saham-saham big cap gitu ya harus dipasang SL-nya jangan lupa gitu ya. Dan tentunya kalau digorengnya dengan third liner, fourth liner gitu ya, it can easily fall down ya, akan gampang untuk turun ya. Karena akan gampang untuk turun gitu ya. Please guys gitu ya. Jangan gegabah ya, jangan besar kepala tapi dipasang stop lossnya ya. Oke, nah ini ya, ini adalah antisipasinya. Jadi gue selalu bilang gitu ya, buat kalian yang mungkin nanti nggak ikutan sharing atau ikutan sharing gitu ya, gue akan bilang selalu antisipasi di Januari, stop loss, stop loss, stop loss. Kita nggak tahu kapan dia akan take profit gitu ya, atau dia akan naikin lagi. Jadi kalian harus hati-hati. Kebanyakan ya, kenapa gue bilang stop loss? Karena gue ngelihat di mana namanya di udara sekitar gitu ya,
banyak yang udah mengantisipasi COVID strain baru. Di saat dia mengantisipasi COVID strain baru gitu ya, kebanyakan akan melakukan pembatasan. Bukan lockdown ya, pembatasan. Ya, kayak hari ini dia pembatasan WNA dia di Indonesia, lalu di negara-negara lain yang seperti yang gue takutkan kemarin ya kan, pembatasan flight dan segala macam. Ya. Jadi kalian pakai stop lossnya. Ya. Kenapa pakai stop loss itu penting? Karena kalau kena stop loss mungkin akan materialize lossnya gitu ya. Tapi duit sisanya kalian bisa cari buat untung the next time. Ya. Lalu yang kedua adalah save your money. Tadi yang gue bilang, kalau misalnya kalian diambil di gorengan, take profit aja sebagian. Kalau dia turun, take profit lagi. Gitu ya. Jangan sayang sama yang kayak begini-begini. Ya. Nah itu yang gue bilang nextnya adalah cut the gorengan. Next time, plan your trade. Gua ngasih basicnya doang biasanya yang ada di YouTube gua. Lalu kalian harus lebih detail lagi. Kalian adalah pengusaha, belajar, orang studi gitu ya, pelajar, mahasiswa gitu ya, karyawan. Kalian tahu untuk sukses itu harus dihitung sampai kecil-kecilnya. Nah sekarang kalian punya duit, even 100.000 pun lo harus hitung. Kenapa? Kalau misalnya dulu ada biaya materai, lo harus hitung worth it nggak? Gua buka open posisi untuk invest dengan harga segini, apakah cost gua akan hilang? Ya, modal-modal gua akan hilang atau gua akan cuan? Kalau cuan berapa persen dan segala macam. Jadi dihitung semuanya, guys. Di planning. Kalau dia turun apa yang terjadi? Kalau dia naik apa yang terjadi? Lalu tentunya kalau kalian mau masuk di 2021, gua sarankan top down approach. Lihat dari atas dulu negara kita keadaannya kayak gimana, lihat sektoralnya, lihat sahamnya, lihat chartnya setelah itu. Ya, jangan lupa yang kayak gitu-gitu guys. Gua ngomongin sekarang karena gue merasa adalah banyak yang mulai mengikuti YouTube gua, tapi dia ngikutin cuma gitu doang. Ya, tapi nggak di planning. Ya, please tolong jangan lihat Twitter orang, jangan lihat YouTube gua atau YouTube orang yang dimana sepertinya indah semua gitu ya. No, the way of success lo sendiri adalah dengan planning. Gue bisa memberikan basic planningnya, tapi kalian harus melakukan yang lebih dalam lagi. Hitung risk rewardnya, hitung apa yang terjadi kalau turun, masih dalam uptrend, apa yang harus dilakukan. Kalau naik, di breakdown setelah menjadi downtrend atau breakdown uptrendnya, apa yang harus lo lakukan. Hal-hal tersebut harus kalian pikirkan. Ya, nah related dengan 2021, gua akan ngadain bersama Etus yang tadi gua udah ngomong di 9 Januari gitu ya. Nah, ini akan ada jadi untuk alumni beta yang kelas-kelas yang ada itu akan dengan harga 100.000 gitu ya. Yang lain dengan harga 150.000 gitu ya. Kalau mau ikutan monggo, di sini akan ada nih saham sektoralnya akan kita berikan, lalu ada sektor trading dan segala macam. Ini just for you guys gitu ya, supaya lebih punya dapat arahan ya. Karena kita juga tujuannya mencari cuan gitu ya, nggak cuma analisa doang gitu ya, tapi juga kita bisa cuan bareng. Gue pengennya kayak begitu. Kemarin kita rembukan nama Etus sama Mona juga kayak gitu. Kalau mau ikutan, monggo 9 Januari. Oke? Dan yang terakhir, gue akan bilang bahwa kita akan ada kelas price action gue sendiri buka dan sebenarnya sih udah penuh ya gitu ya, tapi kalau mau ikutan monggo hubungi kelas Rayuku gitu ya, nanti linknya ada di bawah. Yang ini nanti gue kasih juga detailnya ya, tinggal ikutan aja, gampang. Ini tinggal ikutan terus langsung kontak di Telegram Trader Princess sama admin kelas ya. Oke, kita lanjut guys. Jadi gue akan masuk ke sektoralnya aja ya, ke cacingologinya gitu ya. Ya, atau orang boleh bilang RRG dan segala macam gitu. Gua sih terserah aja gitu ya, karena dari dulu gua lebih percaya sama cacingologi ya. Mana ini? CCI DX Composite.
Nah, thank you. Nah, jadi kalian lihat bahwa agri, trade, properti gitu ya. Propertinya tadi WWWPA gitu ya. WWW lah ya kebanyakan yang jadi jalan, lalu miscellaneous industry, lalu infrastruktur gitu ya. Mungkin gua agak lupa adalah yang miscellaneous industry, mungkin kita bisa cek gitu ya. Ini gampang banget kalau menurut gua gitu ya. Soalnya kita bisa cek kayak begini. Nah, ini yang 4 jam terakhir siapa aja sih yang jalan gitu ya. Bisa kita lihat bahwa GJTL, SMSM yang bisa kita lihat. Lalu kalau di daily ya seperti ini. Ya, jadi ada GJTL, ada Sril, ASI juga lumayan nih ya gitu ya, lalu SMSM. Oke. Nah, itu dari situ ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan monggo gitu ya. Nah, kita akan bahas ke sahamnya. Gue kembali ke sini ya. Nah, dari saham gue masih taruh SP gue yang ini aja gitu ya for now. Nanti gue akan robah di tahun baru gitu ya. Jadi BRPT guys masih lumayan ya gitu ya. Masih di dalam jalurnya ya BRPT, jadi menurut gua susul lah gitu ya. Kalau dia mantul maka dia bisa ke 1440, SL ditaruh di 115, di sini di 1245 buy areanya. Lalu ada agro masih apa namanya? Masih suspend gitu ya. Om berapa lama ya, kita tunggu aja tahun baru ya gitu. Ini kelihatan akan mantul ya Wijaya. Wika, jadi mudah-mudahan ke 2475 gitu ya kalau dia bisa tembus di 2210 ya. Harus hati-hati ya guys gitu ya. Tetap dipasang SL-nya di 1780 ya. Lalu setelah itu ada hoki gitu ya. Menurut gue ini hoki lumayan ya guys ya, dan kalian boleh ambil ya. Kalau menurut gue ini akan lebih sustain, apalagi kalau dia keluar daerah sini ya. Boleh buy om, boleh buy, dan kalau misalnya buy kedua bisa di 1165 gitu ya. Dan ini bisa ke 1200, 1300. Lalu yang ketiga adalah BBTN ya. BBTN guys, BBTN ini kelihatan lagi mau mantul ya guys ya. Kalau besok mau mantul gitu ya, target areanya di 1195 dan 2200. SL-nya boleh ditaruh di 175, target area 1870. Nah, kalian lihat ya, di sini adalah hasil-hasil gua punya gitu ya, dan gua melihat bahwa jarang yang ada si apa namanya frontliner yang market mover gitu ya. Kayak misalnya si TLKM, GGRM, BBCA, ya, apa namanya UNTR dan segala macam. So hati-hati ya guys ya. Jadi kalau menurut gua ini kayaknya 2 hari ini mungkin akan hijau ya. Besok mungkin akan doji atau merah gitu ya. Kalau hijau mungkin alhamdulillah gitu ya. Hari terakhir atau 2 hari terakhir ini gitu ya. Tapi setelah itu harus hati-hati. Kemungkinan besar akan ada gojlakan lagi. Ya, so be careful. Be careful ya. Please be careful. Oke. Okay? Lalu setelah itu setelah BBTN ada WG, WWW lah ya. Nah, WWW boleh kalian lihat apa namanya lumayan nih kayaknya masih jalan momentumnya, jadi SL-nya ditaruh di 244, target areanya di 300 atau 322. Oke, itu WG. Lalu setelah WG ada, nah ini ya biar gampang, setelah WG oke, setelah WG ada WSBP yang loncat. WSBP hati-hati ya guys ya. Ini kayaknya dia mau ngetes dulu ke sini, ada gapnya lumayan nih ya. Hati-hati ya guys gitu ya. Kalau besok jalan alhamdulillah sampai mungkin targetnya ke 330 ya. Lalu setelah itu ada Wika. Wikanya tadi udah, WSKT maksud gua, sorry. WSKT ya. Ini kayaknya dalam 1-2 hari ini akan mantul nih. Naik ke atas lagi target area 1570 ya, atau di area-area daerah sini ya 1640. Oke. Lalu ini kayaknya
Lagi rame ya? Iya, soalnya kan ada program pemerintah SWF itu yang dimana infrastruktur itu menjadi key-nya gitu ya. Jadi monggo dilihat. Lalu ada weton ya. Weton juga sama ya guys ya, mulai naik gitu ya. Dan target areanya mungkin daerah-daerah sini ya 472 ya. Ya, 472 daerah-daerah sini. Ya, buy areanya boleh dibeli Om, boleh di 424, SL-nya ditaruh di 400 atau di bawah 400. Oke, lalu setelah weton ada Adi. Adi guys, Adi juga sama ya, mungkin mau loncat jalannya ke 1800 ya. Kalau besok di trap aja nih di 1600 gitu ya, SL-nya ditaruh di 1400. Oke, lalu ada PTPP. PTPP guys, PTPP SL ditaruh di 1645, target area 2400 gitu ya, atau di area-area sini ya. Bentar, 2100 ya. Oke, lalu setelah PTPP ada PPRE. Nah, PTPP mau jalan nggak Om? Kalau menurut gue sih cenderung dia mau jalan ya, masih ada kemungkinan mau jalan. Tapi kalau dia turun, target mantulnya di 1600 ataupun di bawahnya yaitu 1385. So be careful ya guys ya. Oke, lalu setelah itu ada PPRE. Ya. PPRE PPRE mungkin akan mantul ya guys ya besok gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya, bisa ke area-area 358 ataupun di area-area sininya 322 ya. Kalau dia mantul bisa ke area situ. Kalau kalian mau beli di trap aja di 292, SL-nya kalian taruh di 260 atau 250. Oke. Lalu setelah PPRE ada AMRT. Jarang-jarang ya gue ngomong Pramrat nih. Nah, ini lumayan ya. Suddenly dia ini kayaknya asing yang sering beli, gue sering perhatiin nih asing yang mulai beli, dia mulai jalan. Nah, kalau menurut gue tunggu dia koreksi dulu, baru diambil lagi. Mudah-mudahan nyampe 1000. Oke? Ya, tunggu dia jalan. Kalau dia nggak kalau dia ini, kalau menurut gue copet aja sih gitu ya. Tapi kalau kalian mau ngambil, monggo SL ditaruh di 845 ya, mudah-mudahan nyampe 1000 ya. Di bawah 845, di bawah 800 boleh diambil taruh SL-nya di situ. Oke. Lalu setelah itu ada MDKA. MDKA kalau goldnya jalan ini akan jalan dan ini kayak mau membentuk flag ya atau symmetrical apa namanya flag lagi symmetrical triangle. Kalau dia breakout monggo diambil gitu ya. Breakoutnya dari mana Om nih? Breakout dari 2660 boleh diambil gitu ya. Lalu setelah MDKA ada Tins and then guys Tins menurut gua bolehlah diambil SL-nya di 1375, target areanya Tins itu ya guys. Ya. Ini udah mulai nih ya, udah nyampe ke sini udah lumayan oke gitu ya. Kalau gua ya, ntar lagi dia mau ke area-area sini nih ya 1690. Oke. Atau daerah sini 1640 udah kalau dia tembus ke 1700 ataupun ke area-area 1950. Oke. Lalu setelah itu ada Tins, ada Inco. Inco guys gitu ya mau mantul ya modelnya sih sama ya udah sama kayak nikelnya kalau menurut gua gitu ya jadi kalian monggo boleh diambil gitu ya target areanya mungkin masih jauh ya guys ya ini bisa-bisa ke area-area 6000 atau 7000 ya tapi target pertamanya mungkin 6000-an dulu ya. Oke, SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di 4775 atau di bawah goceng. Oke. Lalu setelah Inco ada Jas gitu ya. SL-nya ditaruh di 164 atau di 126 gitu ya. Kalau ini kalau gua mendingan dicopet aja. Oke. Lalu setelah itu ada Pegas. Pegas yang kemarin juga kita omongin dan mungkin ada beberapa apa namanya pengamat juga ngomongin.
SL-nya boleh kalian taruh di 1575 guys ya. Target-targetnya mungkin di daerah-daerah 2000 atau 1910 gitu ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada Antam. Ya. Antam kalau menurut gua bolehlah diambil, SL ditaruh di 1715, hati-hati ada apa namanya, guyuran gitu ya. Tapi kalau menurut gua dia kan ngikut nikel ya, mudah-mudahan naik lagi ya nikelnya. Lalu setelah Antam guys ada INKP ya. INKP menurut gua oke ya. SL-nya boleh ditaruh di bawah 10.000 ya. Target-target areanya menurut gua bolehlah sampai di daerah sini. Ya, daerah-daerah sini 12.500 atau ya 12.000 atau 12.500. Oke. Lalu setelah INKP guys, ada Tekim. Ya. Tekim juga sama ya guys ya, masih jalan gitu ya. Dan menurut gua SL boleh ditaruh di 8975, 12.000 dan 11.000 menjadi target-targetnya dia. Boleh buy Om, boleh kalau misalnya dibeli di bawah di atas 11.000 ya kalau dia jebol ke arah sana ataupun di area 10.375. Lalu setelah Tekim guys, setelah Tekim ada Tebla ya. Tebla tunggu koreksi aja ya kalau mau gitu ya, hati-hati gitu ya. Kalau di atas 1000 lebih lucu lagi gitu ya, boleh diambil. Oke, setelah Tebla ada Era. Kemarin udah gue bilang ya, eranya ya gitu ya. Dan mudah-mudahan lancar jaya dia ke arah-arah 2800. SL-nya boleh ditaruh di 1800 ataupun di 2030 ya. Lalu setelah Era ada BBRI. Ya, mau rups ya katanya ya. Jadi kalau dia tembus dari MA20-nya yang ada di sini mungkin boleh dibeli ya, target dari 4.400 ke area 4.750 atau 4.800 gitu ya. Lalu setelah BBRI ada Agri-Agrian yang tadi kita ngomong ya. Ya. Agri-agrian guys ya, SL ditaruh di area 1255, jalan terus sampai ke 1500 gitu ya. Boleh buy Om, boleh buy di 1330. Ya, lalu ada BWPT. BWPT guys, BWPT masih jalan juga ya. Sorry agak jauh suaranya. Lagi atur tempat duduk. SL boleh taruh di 143 atau di bawah 140 gitu ya. Ya. Di sini di 175. Oke, itu BWPT guys. Target area di BWPT di 175. Lalu setelah itu ada TPIA. TPIA guys, ya dia mulai jalan ya. Kalau lebih seksi sih kalau di atas 9.500 ya. Tapi ini kayaknya mudah-mudahan bisa tembus dari 9.500-nya. SL-nya boleh ditaruh di 8950. Kalau dia tembus baru seksi sih kalau menurut gua. Target areanya 10.525. Oke, itu TPIA guys. Lalu setelah TPIA ada SAME. Ya. SAME guys, ini juga SL-nya boleh ditaruh di 266 gitu ya. Targetnya ya, target areanya kalau menurut gue ini lumayan jauh ya guys ya, bisa ke 384. Oke. Lalu setelah SAME ya, ini buy areanya di mana Om? 298 atau di 300, oke. Lalu setelah SAME ada SIM. Ya, Salim Infomas Pratama ya. SL boleh kalian taruh di 392, buy areanya di 446 ya. Lalu target areanya di mana Om? Target areanya di 456 ya atau di area-area 516. Oke. Lalu habis itu ada Indi ya. India guys, ini kalau nggak tembus harus hati-hati ya, apalagi dia kayak begini. Kalau di bawah kalian harus hati-hati gitu ya, udah reach dia punya ke area-area 2000 ya. Nah, kalau dia tembus ke bawah harus hati-hati. Kalau dia naik lagi ya, monggo diambil, target areanya mungkin akan lebih jauh. Which is kalau menurut gua dia akan ke area-area yaitu di
Bentar. Ya, benar 2100 ya atau 2200. Oke. Nah, itu indie guys. Ya, itu indie. Lalu setelah itu ada Harum. Harum guys. Ya, SL-nya boleh ditaruh di 2790 ya kalau dia naik lagi, dan kalau misalnya dia naik guys, ya harus hati-hati, target areanya mungkin di 3700 atau di 3200 ya. Harum itu harus hati-hati ya. 3200 dan sorry 3800 ya. Oke. Lalu setelah Harum ada PNLF. PNLF guys. Ya, dia juga mau mantul kalau lebih seksi ke 266, target areanya di 300, SL-nya ditaruh di 238. Lalu setelah PNLF ada PSAB. PSAB guys, PSAB. SL ditaruh di 248 ya. Kalau emasnya jalan sih bisa lebih dari 300, target area pertamanya 300 dulu. Lalu setelah itu bisa ke area 324. Lalu setelah PSAB ada Skumi. Hari ini Skumi merah ya kalau nggak salah Skumi. Nah, tapi udah breakout ya. Jadi kalau menurut gua kalau dia tembus mantul lagi boleh diambil target-target area di 478 atau 450 atau 420 ya. Lalu setelah Skumi ada CSRA. CSRA guys, CSRA. Ada yang nanya nih, boleh nggak dong diambil? Kalau dia tembus dari 420 ya, SL-nya di 374, bolehlah diambil. Cuman harus hati-hati ya guys, banyak guyuran nih. Tuh lihat ya. Kalau nyampe-nyampe sini udah banyak guyuran nih. So be careful guys. Ya, apalagi kayak gini nih 458 banyak guyuran. Jadi so hati-hati dan gue saranin copot aja. Oke. Lalu CSRA ada WOMF. WOMF guys, WOMS SL ditaruh di 244 gitu ya. Target areanya di 322 ataupun di 348 gitu ya. Lalu setelah WOMS ada Cleo ya. Cleo guys, dia mantul lagi tadi ya gitu ya. Menurut gue sih masih oke ya. SL-nya ditaruh di 500, target areanya 690 atau 700 or more. Ya, mungkin bisa ke area-area 800-nya ya. Oke. Lalu setelah Cleo ada INDF ya. INDF guys, kalau menurut gua dia mau mantul nih, tapi huddle yang pertama adalah di 7025. So hati-hati kalau dia bisa tembus dari 7025, targetnya menjadi ke 7350 ya. Mudah-mudahan dia nggak sideways lagi guys, karena sidewaysnya itu udah lama banget. Tapi ini membentuk namanya flag pattern ya. Kalau kalian lihat di sini mungkin flag pattern ya. Ya, tapi mungkin jadi yang penting lihat downtrendnya. Kalau downtrendnya ketembus nih yang di sini dan dia tembus yang ada di sini, wah bisa seru nih guys ya, bisa ke 8.000 or even 10.000 ya. Itu Indofood. Lalu setelah itu ada ADMG. Kalau menurut gua ADMG ini ya copet aja ya. Lalu setelah itu ada Elsa ya. Elsa masih ini ya turun ya, tapi harganya sih kayaknya bakalan nggak terlalu bagus nih guys gitu ya. Jadi harus hati-hati. SL-nya kalian taruh di sini 340. Kalau dia jalan tembus dari 390 mungkin oke gitu ya. Tapi hati-hati lagi nurun tuh kayaknya oilnya gitu ya. Lalu ada Akra. Akra guys. Ya. Akra bisa ke area-area 3580 atau 3710. Lalu setelah itu ada BBNI. BBNI guys, BBNI ya. SL-nya kalian taruh di 6000, target areanya mungkin di area-area 7400 ya. Lalu setelah BBNI ada Raja ya. Raja atau Rukun Raharja ya. SL-nya kalian taruh di 248 ya. Target areanya guys, Raja itu bisa ke 326
atau ke area-area sini ya guys ya, 378 ya. Kalau dia tembus ya, terutama tembus dari 334. Oke, SL-nya ditaruh di sini ya guys, 248 dan di bawah 204. Oke. Lalu habis itu ada BBNI ya. BBNI kalau menurut gua SL boleh ditaruh di 5850, kalau dia mantul dari area-area 6675 boleh ke area 7650. Oke guys, ya. Lalu ada Arto, ya. Arto kalau gua lebih seneng kayak sekarang nih. Dia lagi ini gitu ya. Kalau dia bisa tembus naik lagi ke atas, SL-nya kalian taruh di 3840. Monggo gitu ya, pelan-pelan mudah-mudahan bisa tembus dari 4850 ya. Lalu setelah itu ada keju. Keju gitu ya. Keju SL-nya bisa ditaruh di 1295, target areanya di 1490 atau 1500 ya. Lalu ada TPIA. TPIA tadi udah ya. Jadi naik ke atas mudah-mudahan nyampe ke 10.000 gitu ya. Lalu ada JIA. Oke. JIA ya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Tadi barusan ada berita kalau Sri Mulyani mau apalah gitu ya. Tapi kalau gua ngelihatnya hati-hati mulai mau digoreng. Kalau dia digoreng ke atas 578 mungkin bisa ke area-area gocap 500 ataupun 550 ya. Ya daerah-daerah sini lah 500 atau 550. Oke. Nah, yang lain kayak misalnya BMRI ya masih turun ya guys ya gitu ya. Kalau dia bisa tembus mungkin lebih oke gitu ya. Lalu setelah itu BBCA ya. Juga harus hati-hati ya, masih di area-area situnya ya 33.900. Kalau dia misalnya bisa naik ya monggo bisa diambil gitu ya, apalagi di atas 35.000 ya. Lalu ada apa lagi? United Tractor ya, juga sama lagi doji gitu ya. Lalu setelah itu ada INTP. INTP juga kalau dia tembus baru lumayan lucu, apalagi kalau bisa tembus dari area 15125. Lalu ada ITMG. ITMG juga seperti itu guys, gitu ya. Kalau dia bisa tembus dan tembus dari 15.350, monggo boleh dilihat gitu ya. Kalau enggak hati-hati ke mungkin dia ke arah 1675 ya. Daerah-daerah sini ya. 15.000 atau ke 1675 daerah sini ya. Lalu setelah itu apa lagi? ASI ya. ASI guys, ASI ya. Ini mudah-mudahan bisa naik ya guys ya. Ini sih udah lumayan ya bikin higher high, higher low. Kalau dia tembus dari 6.300 bisa ke 7.200. Lalu setelah ASI ada Sril ya. Sril turun ya, kemarin ada case gitu ya. Kalau dia besok naik mantul dan tembus dari 288 bisa ke area 300 atau 330. Oke. So itu aja guys. Terima kasih semuanya. Jangan lupa gua akan ada 2 acara. Kalian monggo kalau mau ikutan apa namanya training yang akan kita lakukan atau kita workshop yang akan kita lakukan untuk seharian aja ya. Itu aja dari gua. See you. Have a good night and happy cuan besok. Hati-hati, oke? Bye bye.